Enggak. Tapi ada nas dalam Quran dan hadis itu bukan mahram. Itu bukan mahram. Bahkan Nabi mewanti-wanti saudara ipar. Hati-hati dengan saudara ipar, kata Rasulullah. Jadi kenapa? Karena saudara ipar menganggap seperti rumah itu rumah dia sendiri. Dia masuk bolak-balik, bolak-balik. Hati-hati. Karena istrimu bukan mahram buat dia. Nah ini kalau di kita, ipar itu seperti adik sendiri. Kebiasaan di masyarakat. Ya insya Allah yang di masjid ini tidak lah. Ya. Tapi di masyarakat menganggap seperti adik sendiri, gitu kan? Adik ipar, kakak ipar, kadang-kadang apa? Cium tangan, kadang-kadang pelukan, gitu kan? Ya. Nah ini nggak boleh hukumnya. Nggak boleh. Kalau ada nas, ada teks yang jelas dan tegas di Quran dan hadis, maka kebiasaan nggak berlaku. Nggak berlaku. Ustaz, masa nggak boleh sama adik ipar salaman? Nggak boleh. Ya, walaupun di masyarakat menganggap seperti adik sendiri, seperti kakak sendiri, tapi itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada dalil yang menentangnya. Ada dalil yang menentangnya. Contoh yang kedua, kebiasaan di masyarakat. Ini kebiasaan ya. Orang kalau ketemu laki perempuan kadang-kadang salaman, Pak. Benar nggak? Salaman apa teman kantor gitu kan ya? Ya. Salaman biasa aja, seperti nggak terjadi apa-apa, seperti bukan sesuatu hal yang dilarang. Nah karena ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran dilarang, jangankan bersalaman, melihat saja nggak boleh, yang bukan istri dan bukan mahram kita, melihat saja tidak dibolehkan, apalagi bersalaman. Ya. Mamassa Rasulullah yada imra'atin qattu, kata Aisyah. Rasulullah tidak pernah sekalipun menyentuh tangan wanita yang bukan mahram dan bukan istrinya. Jadi nggak boleh hukumnya. Kalau ada nas teks yang jelas dan tegas dari Quran dan hadis, kebiasaan nggak berlaku. Kebiasaan tidak berlaku. Di sebagian masyarakat sudah terbiasa. Kadang-kadang dalam satu rumah ada kakak adik tinggal masing-masing dengan keluarganya dalam satu rumah. Benar nggak, Pak? Kebiasaan di sebagian tempat, Pak. Di sebagian tempat. Jangankan kakak adik, Pak. Ya, dulu waktu saya di Arab Saudi, di sana itu kan ngontraknya mahal, Pak. Ya, kadang-kadang dua keluarga satu rumah cuma dipisah dengan hordeng doang, Pak. Cuma dipisah dengan hordeng doang. Ya, tinggal satu rumah. Kenapa? Karena kontrakan mahal. Ya, dua keluarga, bukan kakak adik, bukan. Ya, tinggal satu rumah cuma dipisah dengan hordeng. Dalam Islam nggak boleh yang seperti itu. Bahaya. Jangankan orang lain, kakak ipar sama adik ipar saja diwanti-wanti oleh Rasulullah. Hati-hati dengan kakak ipar, kata Rasulullah. Itu kakak adik. Ini bukan kakak adik. Kadang-kadang tinggal satu rumah. Ya, kenapa? Karena kontrakan mahal. Akhirnya mereka pisah dengan hordeng doang. Ya, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Ya, yang di sini apa ngigau, di situ kedengaran sebelahnya. Ya, jadi ya nggak boleh yang seperti itu. Al-ada muhakkam. Jadi kebiasaan tidak bisa dijadikan landasan hukum kalau ada nas atau teks yang jelas-jelas melarangnya. Yang jelas-jelas melarangnya. Itu yang pertama. Ya, syarat yang pertama, tidak ada teks atau dalil yang tegas ya dan jelas yang berbeda hukumnya dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan nggak berlaku sama sekali kalau seandainya ada ayat Qur'annya, ada hadisnya. Ya. Syarat yang kedua adalah tidak ada pernyataan yang berbeda. Kalau ada pernyataan yang berbeda, maka kebiasaan nggak berlaku. Kalau ada pernyataan yang berbeda, maka kebiasaan nggak berlaku. Dalam ilmu fikih, akad nikah tidak harus menyebut mas kawin, nggak harus menyebut mas kawin. Jadi kalau ada yang menikahkan tanpa menyebut mas kawin, nggak apa-apa. Ya, aku telah nikahkan engkau dengan anakku, ya, aku telah terima nikahnya. Lo mas kawinnya berapa? Mas kawin nggak harus disebut saat akad nikah. Silakan sepakatin aja antara mereka di belakang. Ya. Kalau nggak ada kesepakatan dan tidak ada pernyataan dari suami tentang jumlah mas kawin, maka yang berlaku adalah mas kawin sesuai kebiasaan.
Jadi kalau nggak ada pernyataan